Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sini. Dekat sini. Serak. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Baik. Pertemuan yang sebelumnya selesai membahas tentang Al-Quran, kalam Allah, munazzalun ghairu makhluq, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Kita juga telah terangkan kelompok yang menyelisih dari dua pembahasan, itu pembahasan tentang sifat kalam dan pembahasan tentang Al-Quran Al-Karim. Iya. Kemudian setelahnya kata beliau, wa man wasafa Allah Ta'ala bima'nan min ma'ani al-bashari faqad kafar. Dan siapa yang mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna dari makna-makna, yaitu sifat bashar, makhluk, maka dia telah kufur. Ini makna-makna yang diinginkan di sini itu sifat yang menjadi kekhususan makhluk, bukan dari sifat yang bermakna atau sifat yang ada istirak antara Allah dengan makhluknya, sebagaimana yang berlalu bersama kita, ya. Jadi diinginkan di sini adalah ma'ani al-mukhtassa bil bashar, maka dia telah kufur. Ini sebagaimana yang telah berlalu. Kata Nabi Muhammad, man syabbaha Allah faqad kafar, man syabbaha Allah bil khalq faqad kafar. Siapa yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka dia telah kufur. Jadi hakikatnya ini kepada segala sesuatu dari sifat. Iya, cuman hubungannya dengan apa yang datang sebelumnya tentang kalam, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau manusia atau Allah Subhanahu wa taala itu tidak, kalamnya tidak sama dengan kalam makhluk. Sama dengan kalam makhluk. Sama-sama memiliki kalam, bisa bicara, namun apa? Iya. Beda dari sisi hakikat ketika Allah bicara dengan makhluknya. Ini maknanya. Jadi ini kata kalau dihubungkan dengan sebelumnya itu berkaitan dengan sifat kalam. Iya. Atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Quran, dari pembicaraannya, maknanya, susunannya dan seterusnya. Iya. Atau pembahasan tentang yang lain dari sifatnya, seperti sifat-sifat tangan. Jadi siapa yang mensifati Allah dengan makna dari makna-makna makhluk, sifat makhluk yang menjadi kekhususannya. Maksudnya manusia punya telinga atau punya pendengaran, penglihatan tapi kurang, punya wajah, punya tangan tapi kurang. Iya. Ketika kita samakan Allah dengan makhluknya, berarti kita sifati Allah dengan sifat yang kurang. Kalau kita katakan sifat Allah sama dengan sifat makhluknya, karena makhluk itu sifatnya kurang. Nah, maka di sini kata beliau faqad kafar. Iya, faqad kafar. Larangan dari mentasbih itu sudah berlalu bersama kita, ya. Banyak. Fala taj'alulillahi andada, ay ashbah. Iya, wa amsal.
Fala tadribu lillahi al-amsala, dan seterusnya dari ayat-ayat larangan atau bentuk penafian, laisa kamitslihi syai'. Ya, baik. Kemudian kata beliau, faman absara hada, maka siapa yang mengetahui ini, absara basirah, itu bukan sekedar melihat, tapi bagaimana dia tahu. Basirah, dia ilmu ini, maka tabaro, dia akan mengambil ibrah dari hal tersebut. Dari hal tersebut. Wa an misli qaulil kuffar in zajarah, dan dia akan menahan dari semisal apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Seperti ucapannya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa? Sifat kalam, atau dikatakan Al-Qur'an makhluk. Jadi kalau dia tahu bahwasanya ini adalah kekufuran, maka dia akan menahan diri dari berbicara seperti itu. Ini maknanya. Jadi faman absara i'tabara. Siapa kalau dia tahu, dia akan mengambil ibrah di situ, pelajaran. Dan siapa yang tahu ini, faman absara hada inzajara. Inzajara itu inzajara an. Ini begitu ta'liqnya, dikedepankan. Inzajara an misli qaulil kuffar gitu. Kemudian yang kedua, yang setelahnya, wa alima anna Allah ta'ala bi sifatihi laisa kal bashar. Maka justru dia akan tahu setelah itu bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan bashar, manusia. Jadi hakikat sama, punya sifat, tapi secara umum, secara makna, secara nama itu sama-sama punya sifat. Namun hakikat sifatnya, itu sudah beda dengan sifat yang dimiliki oleh manusia. Wa tawakkal 'alal hayy. Di sini menetapkan sifat umum. Makna umum dari hayy untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wa tawakkal 'alal hayy. Tawakkal hanya kepada yang Maha hidup. Manusia hidup, Allah hidup. Tapi ketika Allah katakan alladzi la yamut, maka sudah keluar sudah keluar sifat makhluk yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kehidupan, yaitu al-hayatul kamilah. La yattasif bil maut wala naum wala nu'as. Bisa toh? Itu dalil, saya sudah sampaikan. Itu dalil jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan istirak baina makhluk wal khaliq. Tidak ada. Tapi apa yang dinafikan ketika disebut dengan makna apa? Hakikat makna dari sifat itu, barulah di situ apa? Berbeda dengan, karena makhluk mati. Dia punya sifat hidup tapi mati. Ini maknanya. Baik. Kemudian kita berpindah ke masalah ru'yah. Qala rahimahullah ta'ala, Imam Tahawi Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad rahimahullah ta'ala Hanafi, kata beliau, warru'yatu haqqun li ahli al-jannati bighairi ihatatin wala kayfiyatin kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira wa tafsiru ala ma arada Allah wa ilmuhu وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهواهنا فإنه ما يسلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. طيب. Kata beliau, ar-ru'yah haqqun, itu sabitun.
haq, itu sabit. Li ahli al-jannati bighairi ihatatin wala kaifiyah. Sebelum kita baca ini permasalahan tentang ru'ya, ini dari kata Ibn Abi Iz rahimahullah taala, masalah ru'ya yaitu manusia melihat Allah Subhanahu wa taala min asyrafi masail usuluddin, dari permasalahan yang paling mulianya dari usuluddin. Iya. Wa hiya ghayatul lati syammara ilaiha mutashammirin atau al-mushammirun. Itu bergegas orang yang bergegas padanya dari masalah ru'ya ini. Wa tanafas fiha mutanafisun. Berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba pada permasalahan tersebut. Wa harumaha alladziina hum 'an rabbihim mahjubun. Dan Allah mengharamkan orang-orang yang terhadap Rabbnya dia ditutupi dari ru'ya itu. Wa 'an babihi mardudun, dan dari babnya, pintunya dia ditolak. Jadi masalah ru'ya itu agung. Iya. Ru'yatul mu'mini rabbihim, seorang mukmin melihat Rabbnya. Iya. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, menghidupkan kita. Kita di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud, mengikhlaskan ibadah. Kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari, sepanjang malam. Kita bangun di waktu subuh untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah, salat sunnah, salatul lail di malam di mana manusia sedang tidur. Kita bangun semata-mata untuk sujud pada Allah. Kita tidak lihat, tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita yakini akan adanya. Oleh karena itu kita sujud. Kita letakkan kepala kita tempat yang terendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin melihatnya. Ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin, maka di situ kita akan melihat Rabb kita yang kita sujud di bumi ini. Kita letakkan jidat kita di tanah. Kita bangun hanya untuk beribadah kepadanya, dengan harapan kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala menjadi nikmat yang paling indah. Dan masalah ru'ya, yaitu kita melihat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan sifat. Apa yang kita ketahui dari Allah Subhanahu wa taala, punya sifat tangan, wajah dengan kesempurnaan sifat. Dan kita melihat Allah Subhanahu wa taala atau ru'ya menjadi nikmat yang paling, kelezatan yang paling agung. Iya, secara mutlak dari kelezatan-kelezatan apa yang ada di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu kata Nabi SAW, as'aluka laddatan nawar ila wajhik. Saya meminta kepadamu untuk melihat kelezatan atau merasakan kelezatan melihat wajahmu. Melihat wajahmu. Wasyauq ila liqa'ik, dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Sampai penghuni surga diberikan nikmat yang sangat indah dalam surga. Rasakan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan di dunia. Iya. A'addu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'adtu li ibadi fil jannah ma la 'ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada
hamba-hambanya di surga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati. Lihat, merasakan kenikmatan di dalam surga. Namun tak kala Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Tak kala sudah masuk, semuanya sudah masuk dalam surga. Sampai pelaku dosa besar sudah dikeluarkan dari neraka masuk ke surga, maka Allah memanggil, ya ahlal jannah, dalam hadis Muslim, hadis sahih. Ya ahlal jannah, labbaik wa sa'daik ya Rabb. Saya menjawab panggilanmu. Kata Allah, apa maukah aku melihat kepada, maukah aku berikan kepada kalian nikmat lagi? Apa kata penghuni surga? Apalagi ya Rasulullah, Kau telah selamatkan kami dari neraka, masukkan dalam surga, berikan nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian kata Allah, falamma kashafa wajah, kata Nabi, tak kala Allah mensihap wajahnya, maka mereka pun melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, hijabuhu nur. Ini wajah Allah, hijabnya nur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bi nuri wajhi. Sifat wajah Allah itu penuh dengan cahaya. Ketika Allah buka, manusia pada hari itu di dalam surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama'utu syai'an. Mereka penghuni surga tidak diberi sesuatu ahabbu ilaihim, yang lebih mereka cintai, bin nadhri ila wajhi rabbi, daripada melihat pada wajah Rabbnya. Ini kelezatan. Bagaimana lezatnya nikmat surga mengalahkan, dikalahkan oleh lezatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dorongan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang kita rindukan. Kita rindukan dengan amalan-amalan soleh, menjadi sebab kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ar-ru'yatu haqqun li ahli al-jannati bighairi ihatatin wala kayfiyah. Jadi melihat Allah Subhanahu wa taala ini pembahasan itu dibahas juga di pembahasan tentang yaumil akhir. Karena terjadinya ru'ya, nah itu ru'yatul mu'minin rabbihim pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Kadang dibahas tentang pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, dari pembahasan tentang sifat tajalli. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, yaitu sifat tajalli, Allah menampakkan wajahnya, yaitu pembahasan lain. Pembahasan lain. Namun berkaitan dengan ru'yah. Tatkala manusia melihat Rabbnya, di situ Allah Subhanahu wa taala tajalli, menampakkan. Tatkala Allah menampakkan zatnya, wajahnya, itu belum tentu manusia melihatnya. Jadi dibedakan. Sifat tajalli itu ada dalam ayat, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Di situ Allah menampakkan dirinya, namun apa? Tidak ada yang melihatnya. Tapi kalau manusia melihat Allah SWT berarti sudah menampakkan diri, menampakkan zatnya. Adapun pembahasan ru'ya ini ru'ya berkaitan dengan itu tadi. Manusia melihat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ru'ya, pembahasan tentang ru'ya itu sabit, hakun, sabit. Tetap untuk penghuni surga. Penghuni surga. Jadi ru'ya di sini ru'yatul mu'minin fil jannah. Ru'yatul mu'minin rabbihim fil jannah. Bighairi ihatatin, tanpa melingkup Allah Subhanahu wa taala, artinya melihat dari semua sisi. Jadi arah depan saja. Satu arah saja.
yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya dikatakan ru'ya. Adapun melingkup Allah Subhanahu wa taala itu tidak. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dilingkup dengan mata-mata, tidak diidrok. Idrok itu gini, melihat. Gini, idrok ini. Atau ini idrok. Saya lihat di bawah, di atas, ini idrok. Iya. Tapi kalau ru'ya itu hanya berhadapan begini. Satu arah saja. Iya. Wa huwa yudrikul absar, dialah yang melingkup, mengidrok penglihatan-penglihatan. Iya. Bila kaifiyah. Iya, bila kaifiyah, tanpa kita mengetahui kaifiat bagaimana manusia melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bagian dari sifat tajalli Allah. Bagian dari sifat tajalli Allah Subhanahu wa taala. Ada kaifiat. Namun kita tidak tahu bagaimana kaifiat melihatnya. Karena ini berkaitan dengan sifatnya. Dan sifatnya itu tidak ada yang tahu kaifiatnya. Bisa? Iya. Tidak ada yang tahu kaifiatnya. Permasalahan tentang ru'ya ini ada beberapa masail. Ya. Ada beberapa masail. Yang pertama, masalah tentang bahwasanya seorang mukmin itu akan melihat Rabbnya di akhirat. Seorang mukmin akan melihat Rabbnya di akhirat. Tidak di dunia. Manusia akan melihat Rabbnya di akhirat, tidak di dunia. Dalilnya mana? Banyak dalil yang menunjukkan Allah dilihat di akhirat. Seorang mukmin akan melihat Rabbnya di akhirat, ya kan? Seperti ayat yang disebutkan oleh Muhannif, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ini akan ada nanti penjelasan. Ya. Wajah-wajah saat itu berseri-seri melihat Rabbnya. Ya. Wajah itu melihat kepada Rabbnya. Di ayat lain banyak. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hada qamar. Ya kan? Menunjukkan Allah SWT dilihat dan orang mukmin akan melihatnya. Ya, kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, mereka pada hari itu, yaitu hari kiamat, orang kafir itu dihalangi dari melihat Allah. Berarti kalau orang kafir dihalangi, berarti orang mukmin tidak dihalangi. Karena kalau tidak ada mafhum mukhalafahnya, berarti tidak ada perbedaan antara mukmin dengan kafir. Iya. Jadi pemahamannya dari mafhum, istidlalnya dari mafhum mukhalafah. Itu dalil menunjukkan Allah SWT dilihat di mana? Seorang mukmin akan melihat Rabbnya di mana? Pada hari kiamat. Tidak di dunia. Di dunia tidak. Iya. Dikatakan tidak dilihat atau diyakini bahwasanya apa istilahnya? Seorang mukmin tidak akan melihat Rabbnya di bumi, di dunia. Tapi bukan dari sisi mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil. Tidak terjadinya ini bukan karena adanya kemustahilan untuk terjadi. Iya. Bahkan melihat Allah SWT di bumi, iya, itu jaizah tapi tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau seorang mukmin tidak akan melihat Allah di bumi.
dengan mata kepalanya. Ya, dengan mata kepalanya. Tidak. Tapi tidak melihatnya seorang mukmin kepada Rabbnya, ini bukan hal yang mustahil. Tetapi perkara yang mungkin, cuma tidak terjadi. Paham maksudnya? Iya, dalilnya mana Allah tidak akan dilihat di bumi? Ya. Kata Nabi SAW, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ya. Bahwasanya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian apa? Mati. Berarti tidak akan, Allah SWT tidak akan dilihat di bumi. Ya kan? Tidak akan dilihat. Dengan dalil ini. Berarti kapan baru kita bisa melihat Allah? Ketika kita sudah mati. Sudah kiamat nanti. Ketika kita hidup di dunia ini, maka itu tidak akan terjadi. Tapi bukan hal yang mustahil. Bisa terjadi, tapi apa? Hal yang mungkin terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada kita apa? Kemampuan untuk hal tersebut. Makanya dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala dalam dikaikan tentang kisah Musa. Iya. Qala rabbi arini anzur ilai. Permintaan Musa ini, qala rabbi arini anzur ilai. Ya Rabb, tunjukkan, saya ingin melihatmu. Permintaan Musa menunjukkan bahwasanya melihat Allah itu mungkin. Kalau perkara yang mustahil, tidak mungkin. Musa apa? Meminta. Ya kan? Tidak mungkin Musa meminta. Maka dijawab oleh Allah, lan taroni. Lan taroni. Kau tidak akan melihatku. Lan di situ, itu tidak memberikan faedah abadiyah. Tapi engkau tidak akan melihatku di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada kita kekuatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Walakin kemudian Allah katakan walakin fur ilal jabal, lihat dulu. Lihat kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa taron. Kalau saya menampakkan wajah saya kemudian gunung itu masih tetap di tempatnya, engkau akan melihat saya, lihat. Bentuk supaya Musa semakin beriman. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah menampakkan wajahnya di bumi untuk gunung itu, ja'alahu dakka, gunung itu berkeping-pecah berkeping-keping, wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pingsan. Menunjukkan Allah bisa dilihat, tapi manusia belum mampu untuk melihatnya. Bisa? Iya, jadi ini berkaitan tentang melihat Allah seorang mukmin melihat Allah di akhirat, ini jelas sudah. Nah, kemudian di dunia bisa dilihat, tapi tidak akan terjadi. Maka Allah tidak dilihat dengan mata kepala di dunia. Dengan mata kepala di dunia. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, kata beliau, fi dunya, Allah tidak dilihat di dunia, li'annaha darul fana, karena dunia itu negeri yang akan hilang. Wala yanzur ma baqiya bima yanfa, atau wala yunzur ma baqiya bima yanfa, tidak akan dilihat apa yang kekal dengan apa yang akan hilang. Paham maksudnya? Allah Subhanahu wa taala itu kekal, maka tidak dilihat di tempat yang akan hilang. Itu dunia. Famada fa idza sara ila daril baqa, kalau sudah berpindah ke tempat yang kekal, yaitu apa? Akhirat.
Iya, nazaru bima baqiya ila ma baqiya. Maka mereka akan melihat dengan apa yang dia di tempat yang kekal kepada apa yang kekal. Bisa? Itulah dunia. Ini ungkap Masya Allah bagus sekali. Jadi penafian Allah tidak dilihat di bumi itu bukan apa? Itu bukan penafian akan mustahilnya Allah dilihat, tapi menafikan apa? Kudrah manusia untuk melihat Allah. Ya kan? Dalam ayat jelas tadi. Iya. Ketika seandainya mustahil, maka Allah katakan, saya tidak dilihat. Lam turo, saya tidak dilihat. Tapi apa kata lan taroni, engkau tidak akan bisa melihat saya. Saya bisa dilihat, tapi kau belum mampu untuk melihat saya. Ini dikasih contoh. Ya kan? Ini dikasih contoh. Jadi Allah belum memberikan kemampuan kepada kita. Kalau di akhirat, beda lagi ceritanya. Allah sudah berikan kita kekuatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Dari permasalahan tentang Allah SWT lihat di langit, di akhirat, tidak di dunia. Kemudian beda dengan Gulatus Sufiyah. Gulatus Sufiyah itu menganggap Allah dilihat, boleh dilihat di dunia, dan itu terjadi. Jangan dilihat, duduk sama-sama juga mereka yakini. Duduk sama-sama Allah. Sekalian ambil minum kopi sana. Itu keyakinannya mereka. Duduk. Apalagi bercengkrama, berbicara langsung. Itu keyakinannya. Melihat, berbicara. Itu Gulatus Sufiyah. Ya. Jadi mereka menganggap Allah dilihat dengan mata kepala di dunia. Mereka yakin Allah melihat dengan mata kepala. Ini terjadi. Kalau di sunnah tidak. Iya, tidak akan dilihat dengan mata kepala. Tapi tidak dilihat ini itu bukan perkara yang mustahil. Tapi apa? Jaiza, ghairu, dia boleh tapi tidak akan terjadi. Ya kan? Bisa tapi tidak akan terjadi. Karena Allah tidak memberikan kepada kita kemampuan. Baik. Kemudian kelompok yang kedua ini gulunya tidak menetapkan ru'yah untuk Allah Subhanahu wa taala kepada Allah di dunia dan di akhirat. Ini siapa? Jahmiyah, Tazilah. Iya, tidak di dunia, tidak di akhirat. Di dunia Allah tidak dilihat. Kalau di akhirat saja tidak, apalagi dunia. Iya. Apalagi dunia. Jadi mereka tidak menetapkan hal tersebut. Bukan lagi jaizah, memang tidak dilihat. Tidak dilihat. Ya. Jadi ini bedanya. Kalau sunnah bisa dilihat tapi tidak terjadi. Kalau sufiyah bisa dilihat dan terjadi. Kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah tidak bisa dilihat. Ya. Sama sekali tidak bisa, mustahil. Dan tidak akan terjadi. Baik. Kemudian berkaitan tentang masih di dunia ini banyak masalahnya sebenarnya. Kemudian kalau di dunia, apakah Allah dilihat? Yang diperselisihkan itu adalah apakah Nabi SAW melihat Allah SWT ketika dia terjadi Isra Mi'raj. Jadi antum kalau simpulkan, ini saya sudah simpulkan di RBA 4 kayaknya tahun lalu. Itu saya ada yang bagam tentang kesimpulannya. Nah, jadi kalau di dunia tidak ada, di bumi tidak ada sama sekali, tidak Nabi tidak. Kemudian di langit, ini dibersihkan cuma Nabi. Apakah melihat dengan mata kepala atau tidak? Itu diperselisihkan. Ketika terjadi mana? Ketika terjadi Isra Mi'raj. Ya kan?
Di dalam ayat surah Najm apa? Indah Sidratul Muntaha. Sebelumnya itu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ada sebelumnya lagi itu, dilihat walaqad ra'ahu. Itu hukum bagaimana itu? Itu dia. Nah, sebutkan itu Jibril. Atau yang melihat ini Jibril. Seperti itu. Ala khilaf. Bisa? Itu kalau ru'yatul basar. Sekarang kalau ru'ya bil manam, dalam keadaan mimpi, bisa atau tidak? Ini mungkin. Nabi SAW melihat, Ra'aitu Rabbi fi ahsani suwar. Saya melihat Rabbku di bentuk yang paling indah. Selain dari Nabi, kata Imam Ahmad, boleh. Bihasabi imani. Kalau orang-orang khurafat melihat, yang percaya, penyembah kuburan, menyembah berhala, tarekat begitu. Baru dia bilang, dia bersaksi, saya melihat Allah SWT. Itu melihat syaitan. Kata Imam Ahmad, bisa saja dilihat, tapi bihasabi imanihi. Kalau semakin kuat imannya, maka akan semakin indah dilihat Allah SWT. Cuma pertanyaannya, apakah betul Allah dilihat? Mereka katakan tidak. Hakikatnya Allah SWT, dia tidak melihat Allah SWT. Ini demi juga pendapat seperti itu. Pendapat seperti itu. Baik, itu di mana? Di dunia. Itu di dunia. Selesai toh? Selesai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah permasalahan tentang Allah Subhanahu wa taala dilihat di akhirat di dua tempat. Allah Subhanahu wa taala dilihat di akhirat dengan dua tempat. Di Arasat Yaumul Qiyamah dan fil Jannah. Arasat Yaumul Qiyamah dan fil Jannah. Arasat Yaumul Qiyamah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Dalam hadis Jabir Muslim, hadis panjang sekali. Di situ kata Nabi SAW, setiap yang menyembah akan memanggil, akan disuruh bersama sembahannya. Orang Yahudi, orang-orang musyrik. Kemudian tertinggal orang musyrik, orang Yahudi dan Nasrani. Ditanya, apa yang kamu cari sini? Tinggal lagi. Kami, orang Yahudi bilang, na'budu Uzair. Iya kan? Dia menyembah siapa? Uzair. Dan dia menganggap Uzair itu ibnullah. Kemudian kalian dusta. Uzair bukan Allah. Yahudi, Nasara bilang, nahnu na'budu Isa. Iya. Dia katakan, dan Isa itu anakmu, anak Allah. Mereka kamu dusta. Pergi bersama. Dia siapa? Kaum mukminin. Di situ kemudian berkata kepadanya, siapa yang kalian tunggu? Namburu Rabbana. Ana Rabbuk. Kemudian kasih tanda. Tatkala tampakkan wajahnya, lihat. Kemudian kata malaikat, kata para orang-orang musyrik itu, anta Rabbuna. Itu yang sepanjang di beberapa riwayat. Di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, falamma tajalla dhahika fatajalla rabbahu. Di situ disebutkan Allah pun tertawa karena orang mukmin ini minta tanda. Makanya di situ disebut, akan ada nanti perbedaan. Dikatakan yaum ta'rif di situ. Ru'yatut ta'rif. Apakah betul ini? Tapi bihasabi imani, dia tahu. Itu ru'ya itu di mana? Arsad Yaumul Qiyamah.
Disebutkan juga dengan dalil wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Iya. Orang mukmin di situ wajahnya berseri-seri. Iya, untuk terbedakan dengan wajah dari kaum kufar wal munafik karena melihat rupanya. Yang kedua di mana? Di surga. Iya. Dengan dalil tadi di Sahih Muslim, sahih. Idza dakhala al-jannata, kemudian Allah berkata, ya ahlul jannah, di situ Allah menyingkap wajahnya, hijab dari wajahnya, kemudian mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini di surga. Ini di surga. Demikian juga ayat wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Iya, seperti ayat tadi disebutkan. Apa perbedaan antara ru'ya arsad yaumil qiyamah dengan fil jannah? Itu ada dua perbedaan. Perbedaan pertama adalah ru'ya fi arsad yaumil qiyamah itu ru'yatu imtihan wa ta'rif. Jadi ru'ya imtihan, ikhtibar dan bentuk ta'rif, pengenalan. Iya, itu pengenalan. Demikian pula ru'ya, kelezatan untuk orang mukmin dan taubih, adab untuk orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang menetapkan ru'ya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ru'ya ta'dib, sebagaimana Ibnu rahimahullah dan Muqayyim menetapkan hal itu. Kemudian ru'yatu yaumul qiyamah itu ru'yatu na'im, in'am wa tashrif. Beda tak? Beda. Kemudian perbedaan kedua, ru'ya pada di surga itu khusus untuk siapa? Untuk siapa? Orang mukmin. Iya. Adapun ru'ya di akhirat, di arsad yaumil qiyamah itu berserikat antara kaum mukminin, kaum munafikin, kaum kafirin bagi yang menetapkan ru'ya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti dirojihkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwasanya orang munafik dan orang kafir itu melihat Allah pada hari kiamat, tapi apa? Ru'yatul adab. Iya, ru'yatul adab, taubih, bukan seperti ru'yanya siapa? Kaum mukminin. Ini kaidahnya. Untuk permasalahan tentang akhirat, kalau ada yang bersyirikat antara mukmin dengan kafir dari sisi seperti ru'ya misalnya, apalagi akan datang nanti azab dalam neraka, ya kan? Karena orang mukmin juga dalam neraka diazab. Itu berbeda dari sisi apa? Azab. Ru'yanya berbeda. Demikian pula nanti mizan dan seterusnya. Iya. Makanya kata Allah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ya. Di ayat lain juga ada. Semisal dengan ayat ini akan perbedaan antara orang-orang kafir dengan orang mukmin. Baik. Jadi itu dua perbedaan. Ya. Jadi di situ ada khilaf ketika di hari kiamat. Ya Rasulullah, apakah khusus orang mukmin atau orang kafir munafik juga melihat? Kita katakan ada khilaf. Yang menetapkan hal tersebut itu mereka mengatakan ru'ya di situ ru'ya, tapi ru'ya itu taubih. Kata Ibnu Taimiyah, seperti pencuri melihat pelaku pemilik. Iya. Seperti pencuri melihat bukan pemiliknya. Kal lusus ra'a sultan, seperti pencuri oleh polisi. Menindak dilihat. Begitu. Ya.
Dalilnya mana itu? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Mana sisi pendalilannya? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Al-hijab itu sebelumnya tersingkap, kemudian ditutup. Bisa? Iya. Jadi dia ditutupi, artinya dia tarik kemudian ditutupi. Jadi dia lihat tapi tidak sebagaimana lihatnya manusia orang-orang mukmin. Orang munafik juga seperti itu. Iya, orang munafik juga seperti itu. Iya. Di dalam ayat, "Yauma yukshafu 'an saqin yud'auna ila as-sujudi wa hum la yastati'un." Iya. Apa namanya? Ketika dia melihat kemudian sujud, orang-orang mukmin sujud, dia mau sujud, dia punggungnya ini seperti tabaqan wahidah. Seperti begini. Tidak bisa bengkok. Jadi dia hanya mengangkat kepalanya, kemudian setelah itu ditutupi. Itu siksaannya. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena dia menampakkan Islam. Disitulah diperlihatkan bahwasanya mereka ini orang yang menyembunyikan apa? Kebatilan. Iya, dibuat malu di mana? Pada saat itu. Baik. Itu berkaitan tentang apa? Perselisihan, ya, perselisihan antara. Kemudian terakhir, ini terakhir ya. Baik, pertanyaan sebelumnya. Apakah penghuni surga ketika melihat Allah SWT dalam surga berulang atau cuma sekali? Berulang. Bisa. Ada hadisnya? Ada hadisnya? Di waktu pagi dan waktu asar? Dalam hadis Suhaib itu di Sahih Muslim, idza dakhala ahlul jannata al-jannata, ya kan? Berarti kalau sudah masuk, berarti menunjukkan berapa kali? Satu kali saja. Tidak berulang. Kalau sudah masuk semua penghuni surga, maka di situ Allah akan menampakkan wajahnya. Sudah. Ya kan? Cuman ada dalam riwayat lain dari Abu Ya'la, kemudian Tabrani, Ibn Abi Dunya, ya, dari Anas bin Malik disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dilihat oleh penghuni surga di setiap Jumat. Ya, tapi ala kulli hal kita Allah Subhanahu wa taala dilihat. Itu permasalahan. Ya, kalau dalilnya kita tetapkan. Tapi inti dari akidah kita apa? Akidah dari sunnah apa? Allah Subhanahu wa taala dilihat di surga. Ya, dengan mata kepala. Dengan mata kepala. Baik. Ini pembahasan ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh kaum ini dengan mata kepalanya. Dengan mata kepala. Ya. Dengan mata kepala, yaitu sebagaimana Allah firman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pendalilannya nadhara kalau muta'alliq dengan ila bermakna apa? Ru'yatul ain. Ini pertama. Ru'yatul ain. Ya kan? Dalam hadis juga innakum satarawna rabbakum. Ru'ya berarti apa dengan mata. Iya. Satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Iya. Ini berbeda dengan siapa? Al-Asy'ariyah. Iya. Menetapkan ru'ya tapi ru'ya bil qalb. Tidak mau dia menetapkan ru'ya bil basar, karena kalau ru'ya bil basar berarti menetapkan jihah untuk Allah. Dan mereka itu orang yang menafikan jihah. Allah tidak berarah. Iya, sorry. Allah tidak berarah. Iya, makanya menafikan ru'ya. Menetapkan ru'ya tapi ru'ya bil qalb. Dengan hati saja. Adapun Mu'tazilah itu memang menafikan ru'ya. Tidak ada, Allah tidak dilihat. Karena kalau dilihat itu berarah. Dan mereka itu menafikan arah. Iya. Mereka itu menafikan arah. Makanya mereka tidak tetapkan Allah di atas. Karena atas itu apa? Arah. Jadi itu dia. Ya.
Jadi penetapan ru'ya sabitun bil kitab wa sunnah. Ru'yatul basar fil jannah wa fi rasat yaumil qiyamah. Ya. Dan insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita bahas sedikit kelompok yang menyelisih dari orang yang menafikan ru'yah. Kelompok yang menafikan ru'yah dengan dalilnya dan bantahannya untuk mereka. Insyaallah, dan kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh musannif di sini. Insyaallah biasanya. Baik, cukup dulu. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.